Oke, sorry ada sedikit kesalahan teknis. Yuk, kita mau sapa teman-teman, saudara-saudari kita seiman di tempat ini, ya. Kita katakan bahwa kita bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, kau saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk keluar dari bangku kita. Kita berikan salam yang terbaik, kita berikan senyum yang terbaik buat saudara-saudari kita. Katakan, kau ganteng hari ini, Tuhan mengasihimu. Halo cantik, halo. 10 orang ya, minimal 10 orang. Berikan salam kita, senyum kita yang terbaik buat saudara-saudari kita di tempat ini. Katakan, bertemu, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, saudariku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Puji Tuhan, Tuhan Allah itu baik. Amin. Amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Siapa yang tadi saya sudah bertanya ya, siapa yang setuju Tuhan Allah itu baik? God is good. Ya, God is good all the time ya. All the time God is good. God is good all the time, and all the time God is good. Saya berikan kesempatan untuk bersaksi ya. Kalau kita katakan Tuhan Allah itu baik, maukah kita untuk maju ke depan untuk memberitahukan kepada sesama kita bahwa Tuhan itu baik. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa namanya? Ibu Suciwati ya, silakan. Terima kasih Pak buat waktu dan tempatnya. Iya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kepada Tuhan kita. Dia memang Allah yang luar biasa. Saya hanya ingin bersaksi. Saya ini penderita ODA ya, orang dalam autoimun. Beberapa waktu yang lalu saya udah pernah bersaksi bahwa saya sakit autoimun parah sampai keluar masuk rumah sakit, tapi Tuhan pulihkan. Tapi kemarin itu saya kena lagi 2 kali ya. Saya penderita autoimun fampigus
itu dia muncul lentingan di kulit yang bagus. Saya nggak tahu penyebabnya, tapi setelah vaksin dulu, vaksin booster ya, dia langsung kayak gitu, seperti orang lodoh kan kesiram air panas itu, parah-parahnya waktu itu. Tapi sekarang puji Tuhan tidak. Dia apa sih hanya muncul flare ya merah-merah. Tapi kalau kita udah obatin dia sembuh sih. Tapi itu menderita tetap karena apa? Itu perih dan nggak bisa tidur kalau udah sampai kena ke belakang punggung. Kita tidur mesti miring nggak bisa, mau celentang nggak bisa gitu loh. Karena dia itu keluar air cairan gitu dari kulit kita. Jadi nggak bisa main tidur-tidur aja, kita mesti ada caranya miring lah apalah gitu. Dia bisa nempel ke baju gitu. Jadi ini benar-benar penyakit apa saya nggak ngerti, tapi yang menderita ini memang banyak luar biasa dan saya alamin ini sampai kurang lebih 1,5 tahun itu. Sepertinya inilah saatnya saya merasa udah lebih jauh lebih bagus, 95% itu udah jauh lebih bagus. Saya cuma berdoa sama Tuhan waktu itu, saya bilang saya udah lewati semua ujiannya Tuhan, saya tuh pengen remisi, pengen sembuh. Ya mudah-mudahan habis ini saya sembuh. Saya hanya percaya Tuhan yang mampu menyembuhkan saya. Apapun jalannya pengobatan saya gitu loh. Saya tuh udah lama, udah capek menjalaninya gitu. Tapi saya selalu yakin Tuhan bisa memberi yang terbaik untuk saya. Saat ini saya jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin. Jadi saya hanya minta Tuhan bisa menyembuhkan saya 100%. Walaupun dokter bilang tidak bisa, tapi saya yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Semuanya bisa terjadi. Itu loh. Saya tuh tidak mau lagi minum obat sebenarnya. Saya bilang sama Tuhan, saya pengen buang semua obat itu. Saya hanya ingin Tuhan yang melakukannya buat saya. Saya tidak mau lagi minum-minum obat gitu loh. Tapi sekarang nggak bisa kita lepas karena apa? Ya memang itu ada aturannya ya dari dokter. Jadi perlahan-lahan gitu. Tapi saya percaya Tuhan kita lah yang luar biasa. Sampai detik ini dia pelihara hidup saya dengan keadaan saya seperti ini. Tersiksa loh Bapak Ibu, kita nggak bisa capek cari duit, nggak bisa seperti orang normal, nggak bisa. Capek sedikit harus duduk, apa-apa sendiri harus duduk. 1,5 tahun nggak bisa melayani suami, bayangkan bagaimana. Coba bapak-bapak nggak dilayanin istrinya, mau nyeleweng nggak Pak? Tapi puji Tuhan suami saya tidak. Itulah Tuhan berikan pasangan hidup yang luar biasa buat saya. Situ yang selalu saya syukurin sama Tuhan Yesus. Saya tetap semangat walaupun saya menderita odai. Jadi saya yakin Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan saya. Saya yakin. Saya hanya minta kita tetap berserah dan berharap. Jadi saya selalu ingin Bapak Ibu kita selalu percaya Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Dia gak pernah meninggalkan kita dalam segala hal, dalam hal apapun juga. Bukan dengan sakit aja ya, sampai usaha pun bisa hancur karena penyakit ini loh. Penyakit ini sangat menghancurkan kebahagiaan loh, saya bilang. Penyakit autoimun itu sangat menghancurkan kebahagiaan orang loh. Dan semuanya merasakan itu. Saya masuk grup autoimun yang menderita di grup aja 399 orang. Itu seluruh Indonesia. Belum seluruh Indonesia maksud saya. Apalagi seluruh Indonesia berapa puluh ribu orang yang menderita seperti ini dengan tiba-tiba. Ini saya alamin setelah saya vaksin booster. Hari itu saya udah kesaksian. Setelah vaksin booster itu saya langsung dia meradang. Gak ada ampun meradangnya itu. Sampai tidur di atas daun. Gak bisa pakai baju, bajunya harus dirobek karena dia nempel. Kalau nggak nempel, dia itu nggak, kalau udah nempel nggak bisa dilepas, mesti pakai infus lepasnya. Jadi setiap pakai baju itu mesti digunting bajunya.
nempel ke kulit kita gitu loh. Jadi itu saya berpikir dulu autoimun itu apa ya, ternyata bahaya juga sakit itu gitu loh. Tapi pengharapan saya tetap sama Tuhan. Saya cuma kegeletak gitu waktu itu 8 bulan kegeletak di ranjang, cuman apa, nontonin WhatsApp orang dengan makanan orang-orang makan enak, saya kegeletak. Bagaimana coba, apa nggak sedikit saya tapi nggak bisa berbuat apa-apa, harus dilayanin, apa-apa dibersihin sama yang ngerawat kita. Bagaimana itu sampai separah itu. Aduh Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin nggak bisa berdiri di sini hari ini ketemu dengan Bapak Ibu semua. Tuhan memang luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata deh. Ucapan syukur apa saya nggak bisa lagi bicara. Saya hanya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini Tuhan memelihara hidup saya. Dia bukan saja memberikan hidup, berkali-kali Dia memberikan hidup baru buat saya. Saya udah keserang sampai 3 kali dalam 1,5 tahun ini. 3 kali Bapak Ibu. Tapi Tuhan pulihkan lagi, Tuhan pulihkan lagi. Karena saya percaya pasti Tuhan punya rencana buat hidup saya. Di depan Tuhan udah menunggu saya untuk melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya kesaksiannya. Bahkan lewat satu hal yang begitu membuat menderita, tapi Ibu Suciwati tetap melihat ada satu alasan untuk bersyukur. Pada saat ini kita mau menanggapi kesaksian, kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau angkat rasa syukur kita. Sepanjang hidup kita selalu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mari kita mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mari kita buka persekutuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kejadian kami ajaib dan jiwa kami menyadarinya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu melihat penyertaan-Mu. Kami selalu melihat bahwa Engkau baik. Walaupun ada waktu-waktu di mana kami harus menderita, ada waktu-waktu di mana kami harus meratap, kami harus berkeluh kesah. Namun di balik semua itu Engkau Allah yang menyertai kami. Dan kalau pada hari ini kami hadir di tempat ini, kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau untuk membuka hati kami lebar-lebar agar Roh Kudus-Mu boleh datang, boleh mengambil alih hidup kami, boleh menguatkan kami, boleh membimbing kami. Kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau menaikkan suara memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, pada hari ini Engkau sungguh hadir di tengah kami. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Kami mau bersyukur, ku bersyukur atas
mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, kasih setiamu selamanya. Setiap hari ku ingat kebaikanmu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyediakan. Ku berterima kasih. Mari kita angkat rasa syukur kita dengan pujian serempak. Mari kita bersyukur kepada Dia, Allah yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku, untuk pekerjaanku. Engkau Allah yang baik, selalu mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kita mau bersyukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi kita katakan, selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik kepada kami, karena kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu pada hari ini, kemarin dan esok hari. Dalam hari-hari kami, dalam segala kesulitan kami serahkan semua kesalahan dan kesulitan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dunia boleh memberikan kami berbagai alasan untuk bersedih, tapi kami hanya perlu satu alasan untuk bersuka, karena kami punya Tuhan yang besar, karena kami punya Tuhan yang baik, karena Dia selalu mampu mengubah tiap ratapan kami menjadi tari-tarian. Dan ku kan berdari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan sama-sama katakan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari. Amin. Sambil memuji
sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Ada satu kisah ya Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, pada waktu itu Daud kehilangan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu direbut oleh bangsa Filistin, dan dia mau mengembalikan tabut itu ke kota Daud. Ya, yang terjadi adalah dia kirimkan 30.000 pasukan untuk merebut mengembalikan tabut itu. Yang terjadi, Tuhan gak berkenan dengan kekuatan militer. Ya, lalu akhirnya dia kirimkan imam-imam, dia kirimkan orang-orang yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap 6 langkah tabut itu berjalan, Raja Daud mempersembahkan satu korban pujian, ya. Dan kemudian dia menari, dia bersuka cita. 6 langkah lagi dikorbankan lagi satu lembu, dan mereka menari lagi bersuka cita sampai akhirnya tabut perjanjian itu masuk ke kota Daud. Mau kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini malam hari ini? Mari kita angkat korban syukur, korban pujian. Kita angkat lagu ini. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Sekali lagi, Kau telah ubah. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesah, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Ayo angkat tangan di atas kepala. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Dia Allah yang mampu mengubah segala ratapan kita menjadi puji-pujian. Amin. Mari kita katakan sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi kita katakan, Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekarang gantian ya. Saya mau dengar kaum pria menyanyi, kaum wanita menari. Amin. Bisa? Lagunya yang
kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Udah terasa panasnya? Semangat? Kita mau memuji Tuhan lebih tinggi lagi, amin? Amin. Ayo mari kita katakan bahwa dengan kekuatan firman-Nya, orang-orang yang percaya pada Tuhan akan terbang tinggi. Amin. Siap? Yeay. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ayo kita terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, dia akan terus berjalan walaupun rembang tengah hari. Dia akan tidak pernah menjadi lemah karena Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatannya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu itu yang menuntun kami setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Siap? Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita katakan, jalanku melebihi jalan-jalan, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu itu yang membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang lebih tinggi lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. 1 menit kita memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Amin. Amin ya. Oke. Pada saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau merenungkan segala perkara yang terjadi dalam hidup kita.
sadari bahwa kadang jalan kita tidak selalu rata. Kadang Tuhan tidak memberikan kita langit yang selalu biru. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kami tidak akan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, Terima kasih Yesus. akan apa yang kau makan, minum maupun pakai. Terima kasih Yesus. Serahkanlah semua permasalahanmu. Serahkanlah semua dukamu. Serahkanlah semua kebimbanganmu ke dalam tanganku. Karena aku kuat, karena aku adalah Allahmu. Terima kasih Yesus. Sesungguhnya aku berkenan pada persembahan hati yang hancur, buluh yang terkulai takkan kupatahkan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau mengunjungi umat-Mu, Kau menguatkan kami, Kau meneguhkan setiap hati yang berbeban, Engkau menjamah setiap luka-luka di dalam hidup kami, dan Kau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi mendekat kepada hati-Mu. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini telah Kau hadirkan anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Tony Chen di antara kami. Biarlah Kau pakai dia secara luar biasa. Kau tanamkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan biarlah dia pada hari ini sungguh menyuarakan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, berbicaralah kami mendengarkan. Amin. Baik, shalom. Selamat malam Ibu Bapak. Ada suster juga, selamat malam suster. Apa kabar? Gak kompak, apa kabar? Aduh, saya kurang serak gitu ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya luar biasa itu kurang serak. Kenapa? Kalau jawabannya luar biasa itu kayak di seminar motivasi ya. Saya suka jawabannya baik. Apa kabar? Tahu nggak kenapa harus baik? Belum pada tahu ya. Oke, saya kasih tahu ya. Jawabannya harus baik. Karena baik itu BAIK, singkatan dari bahagia aku ikut Kristus. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, saya mau bertanya. Apa kabar? Baik. Singkatannya dari apa baik? Bahagia aku ikut Kristus. Semua bahagia menjadi mengikut Kristus? Yakin bahagia? Coba tengok dulu kiri kanannya, ada muka bahagia enggak? Ya, ada muka bahagia. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa datang lagi ke PD ini. Teman-teman, saya akan membawakan sebuah tema yang diminta adalah menabur begitu ya. Tapi saya beri judulnya penabur benih dan penabur. Bacaannya udah sering kita baca, semua sudah tahu, sudah pasti bacaannya tentang bagaimana perumpamaan Yesus ya, the parable of sower atau perumpamaan tentang penabur. Saat ini kita mau sama-sama membaca lagi perikopnya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jauh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita mau bahas tentang perumpamaan tentang penabur. Gitu ya. Ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya dikasih tema ini saya mau bawain apa gitu ya. Tuhan ngasih jawaban enggak ya. Saya suruh mikir sama Tuhan, suruh baca bolak-balik begitu ya. Tetapi ada hal yang terpenting bahwa ternyata yang saya temukan di dalam doa saya, ketika saya membaca perikop ini ada 3 unsur penting yang mau kita bahas malam hari ini. Unsur pentingnya apa saja? Unsur penting yang pertama atau 3 pokok bahasanya, yang pertama adalah tentang penabur itu sendiri. Artinya ada yang menabur ya, penabur. Yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah benih, ada benih, dan yang ketiga ada tanah. Seperti diketahui tadi permohonan bilang, ada yang jatuh di tanah pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah semak duri, dan ada jatuh di tanah yang baik. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita akan coba melihat penabur benih tanah ini dari perspektif yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana dari sisi Allah dan bagaimana dari sisi kita sebagai manusia. Ketika saya pertama kali saya membaca perikop ini, mungkin kesan pertamanya sama. Kesan pertamanya biasanya apa? Ada yang mau coba jawab? Ketika kalau bicara perumpamaan tentang penabur, berarti pesan Tuhannya kurang lebih apa? Siapa tahu kita sama nih, Om Riko? Tentang petani, oke. Pesan Tuhannya apa? Pesan Tuhannya kira-kira apa? Jadilah tanah yang subur. Iya, saya dulu juga sama. Saya menganggap bahwa kita harus menjadi tanah yang subur supaya benih firman Tuhan itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah, betul. Itu gak salah, betul. Tetapi malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang lain. Bahwa ternyata ada sisi yang lain, dan kita mau bahas satu persatu. Saya mau bahas dari sisi penabur terlebih dahulu. Tentu saja Yesus mau memberikan perumpamaan tentang penabur itu. Yesus mau menunjukkan bahwa penabur itu adalah Allah sendiri atau dirinya sendiri. Dan penabur itu, malam hari ini kita mau melihat sudut pandang penabur dari 2 sisi, saudara. Sisi yang pertama adalah sisi sebagai dari sisi Allah. Dari sisi Allah firman Tuhan katakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini adalah ayat peneguhan dari perikop yang sebelumnya kita baca. Karena perikop yang sebelumnya kita baca ada ayat selanjutnya mengatakan, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan. Tetapi faktanya apa? Banyak orang Katolik menjadi pendengar firman tetapi belum menjadi pelaku firman. Nah, itu sebabnya saya perlu menegaskan kepada Anda semua pada malam hari ini surat Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Barang siapa bertelinga mendengarkan, kata gitu ya. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Waduh, ini kata-katanya sangat keras ya. Ketika kita hanya menjadi pendengar tetapi tidak menjadi pelaku, katanya kita menipu diri sendiri. Betul begitu? Dari pengalaman saya betul. Ibu Bapak, puji Tuhan saya pelayanan hari ini sudah di Pembaruan Karismatik Katolik sudah 24 tahun sejak saya masih di Kuskupan Bandung. 10 tahun pertama pelayanan saya, 5 tahun di Bandung, 5 tahun di Jakarta, saya menjadi pendengar firman. Wow, kurang mendengar firman apa lagi? Setiap malam, hampir setiap malam keliling PD-PD, main keyboard, WL begitu ya. Kurang mendengar firman apa lagi? Tetapi apa yang terjadi dalam hidup saya hidup dalam 2 dunia. Saya hidup dalam 2 dunia, maksudnya 2 dunia apa? 2 dunia yang ketika kalau persekutuan doa malam, waduh saya pakai jubahnya Gabriel, jubahnya Santo Mikael begitu ya. Tapi begitu saya di dunia luar, di luar persekutuan doa, saya pakai jubahnya Lucifer. Tanduknya muncul. Kalau di persekutuan doa haleluya, di luar haleluya gitu ya.
Saudara, saya merasakan betul yang dikatakan. Bahwa ternyata perumpamaan ini mau bicara lebih dalam lagi bahwa bagaimana kita mau menjadi pelaku firman. Jangan sampai benih itu, benih firman yang sudah Tuhan taburkan berlalu begitu saja. Dulu saya bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saya dulu masuk kuping kiri keluar kuping kiri. Gak ada yang masuk. Ya, karena cuma menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku. Dulu cara hidup saya betul-betul jauh dari yang Tuhan mau. Ini sedikit pengakuan ya. Mohon maaf Pak Vincent, ini saya dulu begini nih ya, kelakuan saya dulu ya. Saya aktif pelayanan. Aktif pelayanan. Tapi mohon maaf, dulu saya 10 tahun pertama pelayanan di Jakarta, saya salah satu oknum yang menjual Tuhan. Jadi dulu kalau ada orang meninggal, saya pasang tarif. Kamu mau saya layani? Boleh. 1 malam 2 juta. Tapi all in. Karena Tuhan ngasih saya talenta luar biasa saya merasa ya. Saya bisa jadi WL, bisa main keyboard. Di sebelah kanan saya ada laptop. Jadi saya multimedia, WL, singer, pemusik, 4 in 1 saudara. Jadi orang kalau meninggal gak usah repot-repot. Telepon Tony Chen, masalah lu selesai. Jadi kalau orang meninggal 3 hari di rumah duka 3 hari 3 kali 2 juta lumayan 6 juta. Dan saya gak pakai malu-malu dulu yang namanya menjual Tuhan. Terus dulu saya songongnya minta ampun, sombong. Ya, terkenal sebagai pemain keyboard yang tukang terlambat. Ya, bertobat ketika ketemu sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya, yang sekarang hadir di sini. Ini yang ngingetin saya, malaikat saya. Karena dulu Tony Chen terkenal tukang terlambat. Dulu saya punya pikiran gini, tenang aja lah, PD gak akan dimulai kalau pemain keyboardnya gak ada. Itu dulu gua ya, itu dulu saya. Kenapa? Ya itu. Saya ternyata cuma menjadi pendengar, tapi gak jadi pelaku. Lalu bagaimana dengan hal yang pribadi? Dulu ya, saya ya, boleh dikatakan 5 tahun terakhir dari tahun antara 2005-2010 itu, karena saking sibuk-sibuknya jadwal pelayanan gitu ya, saya itu merayakan perayaan Ekaristik kalau lagi bertugas saja. Jadi kalau lagi tugas, retret, rekoleksi, ada Ekaristik, saya mau gak mau ikut bisa. Tapi kalau lagi gak ada tugas pelayanan, boro-boro datang sendiri gitu ke gereja misa, enggak. Karena saya pikir apa, kalau saya datang perayaan Ekaristik di gereja, pas lagi gak ada pelayanan, saya harus keluar kolekte. Sedangkan kalau pas lagi ada pelayanan, saya nggak perlu keluar kolekte, dapat persembahan kasih. Coba bayangin ya, betapa saya menjual Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya hidup di dalam itu dan saya melihat ayat ini, oh ya benar ya, dulu saya menipu diri saya sendiri. Yang dikatakan katanya, saya anak Tuhan, ternyata saya anak setan gitu ya. Katanya pengikut Yesus tapi ternyata bukan, saya pengikut yang namanya Mamon. Apalagi dulu banyak aktif pelayanan di Perduki. Ayatnya kan carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya. Jadi saya selalu ayat firman Tuhan aja diartikan sebagai keuntungan, cuan, cien. Saudara. Nah, ini dari sisi penabur, dari sisi Allah mengatakan kepada kita semua malam hari ini, sudahkah Anda dan saya menjadi pelaku firman? Kalau saya mau tanya nih, pertanyaan refleksi, jawab di dalam hati Anda masing-masing ya. Kira-kira skala 0 sampai 10, Anda menjadi pelaku firman nilainya berapa? Jawab masing-masing. Sudah berapa ya? Saya yakin di sini kan orang-orang yang sudah rajin persekutuan doa, rajin baca kitab suci, kelihatan dari muka-mukanya. Coba cek, tanya, saya nilainya berapa? Sudah jadi pelaku firman nilainya berapa? Ada yang berani mengatakan 9? Riko ketawa-ketawa, bukan 9,5 saya katanya Riko ya. Oke, ada berapa nilainya? Nah teman-teman ini, dari sisi penabur. Dari sisi manusia,
Dari sisi manusia kita juga mau belajar bahwa saya ditegur juga lewat firman ini ketika saya sudah masuk dalam dunia pewartaan seperti ini. Tugas pewarta ya menabur firman ya. Oke, mewartakan firman. Di mana saja dipanggil ya saya pergi begitu ya. Lalu pertanyaannya, apakah saya sudah sungguh-sungguh dengan setia, sudah sungguh-sungguh melakukan tugas saya menabur dengan baik atau belum? Atau jangan-jangan naburnya asal-asalan? Jangan-jangan saya pewartaan hanya yang penting tampil aja deh. Gak usah persiapan, materinya sama, ya udah deh tinggal nyanyi lagi lagu yang sama gitu. Ini juga menjadi satu catatan buat saya pribadi. Tetapi seringkali tanpa disadari dalam kehidupan pelayanan ini kita pada akhirnya berjumpa dengan orang-orang yang kita bener aja disalahin, apalagi kita salah. Sedikit saya mau flashback ya. Pak Vincent tahu ceritanya. Tahun 2018 saya pelayanan ke Surabaya. Pelayanan. Terus di Surabaya setelah saya selesai mewartakan tiba-tiba ada laporan ke BPKK Haji. Bro Tony Chan mengajarkan sesuatu yang sesat katanya. Tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik begitu ya. Waduh gitu ya, saya dipanggil sama koordinator BPK-nya dulu Pak Ronald Moniaga. Waduh, saya datang. Kenapa Pak? Wah ada Pak Vincent ikut, ada Pak Ronald, ada Pak Juswanto, ada Romo Kris juga ada gitu ya. Wah saya disidang gitu. Betul kamu gini, waduh ternyata gara-gara itu Tony Chan harus mendapatkan hukuman. Gak cuma di situ, pelayanan waktu itu KRK di Tegal. Selesai mewartakan di Tegal, tiba-tiba ada umat yang melaporkan ke pastor paroki. Ini pewarta dari Jakarta namanya Tony Chan sesat nih katanya ya. Waduh. Ya, begitu saya konfirmasi ke teman-teman, betul gak saya ngajar sesat? Enggak kok. Cuman ya itulah, kadang-kadang penerimaan orang bisa berbeda. Betul? Seperti contoh, saya waktu itu di Tegal ngomong gini, di hari raya tubuh dan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Saya ngomong gini, gereja Katolik itu punya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tanpa kita sadari kita terlalu banyak fokus pada Allah Bapa, Allah Putra. Padahal Allah Roh Kudus itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita lewat pembaptisan. Saya bilang begitu. Mari kita lebih memberdayakan Allah Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Saya khotbahnya seperti itu. Tapi apa laporannya? Itu ya, pewarta di Jakarta tuh Tony Chan ya. Dia ngajarin kita nggak boleh berdoa sama Allah Bapa, Allah Putra, gitu katanya. Berdoanya harus sama Allah Roh Kudus aja. Padahal nggak begitu kan maksudnya, ngerti nggak? Nah terkadang ya seperti apa yang saya alami ketika saya mencoba memposisikan diri menjadi penabur, seorang yang menabur benih. Kita menabur tujuannya baik tapi diterimanya salah. Kadang-kadang kita mau berbuat kebaikan tapi orang yang kita berikan kebaikan itu malah mungkin gak tahu diri, mungkin gak tahu berterima kasih, mungkin menolak, betul? Tapi pertanyaannya bagaimana? Saya menggambarkan si penabur tadi jalan bawa benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu gitu ya. Saya membayangkan kalau penabur itu menaburkan itu dengan baik, harusnya ya nggak ada yang jatuh di batu, nggak ada yang jatuh di betul. Tapi kenapa? Saya bertanya sama perikop ini, kenapa kok Tuhan ngasih perumpamannya seperti itu? Ternyata jawabannya saya ketemu di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya membayangkan, waktu itu memang betul juga. Ini pengakuan ya. Ketika masalah begitu datang menerpa saya dalam pelayanan saya berencana untuk mundur waktu itu. Saya udah konsultasi, mundur aja gitu ya. Udah gitu ada beberapa teman yang datang sama saya ngomong gini, bro, lu itu bagus banget. Lu kalau khotbah bagus, lu kalau WL bagus. Udah, ngapain tinggal di situ?
Ngapain pelayanan di BPK? Keluar, masuk komunitas gua. Gue bisa jadiin lu rising star di satu komunitas gua. Sungguh. Beberapa orang datang. Bro, gue prihatin dengar berita lu. Ayo gabung sama gue. Saya bilang, saya doa dulu ya. Saya konsultasi sama istri. Saya konsultasi sama Romo pendamping. Saya konsultasi sama Ming Rohani. Saya bilang kenapa? Saya dapat ayat ini. Ya udah, tetaplah berbuat baik. Ketika manusia menutup pintu, Tuhan membuka ratusan bahkan ribuan pintu lainnya. Amin. Dan saya membuktikan, ketika saya mulai belajar taat, Tuhan saya mau jadi penabur, Tuhan saya mau menjadi pewartamu, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan kepada saya. Yang kedua, kita bicara mengenai benih. Kalau bicara benih kira-kira kalau perumpamaan tadi bicaranya tentang apa? Apa itu benih? Firman Tuhan, betul. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau melihat benih atau firman Tuhan ini? Yang pertama saya mau sampaikan pada malam hari ini, firman Tuhan itu bukan undangan saudara. Tapi firman Tuhan apa? Perintah. Apa bedanya undangan sama perintah? Kalau yang namanya undangan, boleh dilakukan, boleh enggak, betul? Kalau saya diundang sama Om Riko, saya mau ulang tahun. Hai, siap Om, boleh datang boleh enggak, namanya diundang, betul? Betul? Tapi kalau Pak Vincent bilang, Ton, besok menghadap saya di Sakinah, wah itu namanya perintah, bukan undangan, saya harus menghadap, betul? Sekarang saya tanya, bagi Anda firman Tuhan itu undangan atau perintah? Yakin, undangan. Undangan atau perintah? Kalau Tuhan katakan, doakanlah musuhmu. Anda berdoa enggak? Enggak. Tante yang baju hitam enggak. Berarti masih undangan ya. Saudara, firman Tuhan itu bukan undangan, tapi sebuah perintah. Karena firman Tuhan katakan begini, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Nah loh, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, ini dia. Saudara, saya melihat banyak sekali orang yang melihat firman Tuhan itu hanya sebatas undangan, bukan sebuah perintah. Beberapa bulan yang lalu saya membawakan sebuah camping rohani anak-anak remaja begitu. Anak-anak SMP, SMA di dalam Prigen. Lalu di dalam acara setelah malam rekonsiliasi seperti itu gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak yang ketika setelah berdoa itu selesai dia malah teriak-teriak jerit-jerit gitu ya. Cowok, anak cowok. Saya bilang sama panitia, waduh ini bagian saya. Saya bilang sama WL-nya kamu terusin, saya bilang saya mau ngobrol sama anak itu. Saya tarik anak itu. Saya bilang sama dia gini, kenapa kamu teriak-teriak? Dia bilang gini, kok Tony boleh menyuruh saya melakukan apapun firman Tuhan, saya mau ngikutin kecuali satu, mengampuni. Loh kenapa? Saya nggak mungkin ngampunin papa saya. Waduh gawat. Saya bilang. Dan hal-hal seperti itu banyak sekali terjadi. Berapa banyak orang Katolik yang kalau datang persekutuan doa, kalau firmannya ngelus-ngelus, firmannya membelai-membelai, itu buat saya. Tapi kalau firmannya yang menyuruh kita melakukan sesuatu keluar dari zona nyaman kita, aduh berat Tuhan jangan, itu bukan buat saya. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar merenungkan bahwa firman Tuhan itu sebagai perintah. Kalau yang namanya perintah harus dilakukan enggak? Harus dilakukan enggak? Harus dilakukan? Coba ngomong sama kiri kanannya, jangan ngomong aja, bilang gitu. Jangan ngomong aja, harus lakukan benar-benar. Dan yang kedua, firman Tuhan itu adalah
nutrisi kehidupan. Saudara, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Waduh, Rasul Petrus, saya suka banget dengan ayat ini. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu apa? Ingin akan air susu yang murni dan rohani. Anda bayangkan gak kalau bayi baru lahir sakau sama yang namanya air susu, betul? Ngerti ya, sakau ya? Wah, butuh banget air susu. Terlambat dikit ngamuk dia gitu ya. Pengen. Nah, bagaimana dengan Anda dengan saya? Rasul Petrus mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan firman Tuhan, hubungan kita dengan kitab suci itu harus seperti bayi dengan air susu yang murni itu. Padahal orang Katolik itu FFF, nah, saya suka F. Nah, coba perhatikan, ada lagu ini. Orang Katolik kalau misa karismatik, lagu antar bacaan, seringnya milihnya lagu apa Cika? Lagu antar bacaan. Pinter ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi coba semua nyanyi sama-sama yang keras. Firman-Mu. Wah, bagus banget kata-katanya. Tadi juga kita puja nyanyi ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Bagus. Saya salut sama Anda, hafal lagu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda menghayati syair lagu itu enggak? Harusnya nih logikanya dipakai. Kalau firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, harusnya gak akan ada orang Katolik yang berani melangkahkan kaki keluar dari kamar, gak ada orang Katolik yang berani melangkahkan kaki keluar dari rumah sebelum baca firman. Karena tidak ada pelita bagi kakimu, tidak ada terang bagi jalanmu. Makanya lagunya seperti ini. Banyak orang Katolik lagunya gini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Namanya stroke. Terjatuh, gak bisa bangkit. Kenapa? Karena tidak ada pelita bagi kakimu, tidak terang bagi jalanmu, gelap jatuh. Betul? Lihat. Berapa banyak orang Katolik akhirnya jatuh dalam dosa, salah ngambil keputusan. Kenapa? Nanti begitu udah salah ngambil keputusan, begitu sudah ketemu jalan buntu, begitu sudah ketemu banyak masalah, lalu ngomel sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kok aku banyak masalah, kenapa Tuhan aku banyak penyakit, kenapa Tuhan kok dia begitu, kenapa. Ketika Anda berdoa seperti itu, yakinlah Tuhan langsung menjawab Anda dari surga dengan mengatakan, kenapa tidak? Kata Tuhan, bukankah aku sudah berkata-kata padamu lewat firman-Ku? Tapi pertanyaannya, apakah kamu menganggap firman-Ku itu undangan atau perintah? Terus kalau kamu salah ngambil jalan, terus kalau kamu salah ngambil keputusan, terus kenapa nanya sama aku ya, kata Tuhan? Terus apa? Aku tenggelam dalam balutan luka dalam. Berapa banyak orang Katolik yang luka dalam, namanya serosis itu. Berapa banyak orang Katolik yang baperan, berapa banyak orang Katolik yang gampang tersinggung, berapa banyak orang Katolik yang mentalitasnya mohon maaf rendah. Begitu diomongin orang, begitu difitnah, langsung mundur karena baperan. Seorang ibu menghadap saya, Pak Tony, saya mau mundur dari pelayanan. Kenapa? Saya sebel. Di pelayanan saya sudah sekian lama melayani Tuhan, tapi teman-teman saya tidak menghargai saya sama sekali. Buat apa saya melayani kalau saya tidak dianggap seperti itu, saya tidak dihargai. Lebih baik saya mundur saja. Saya bilang gini, Bu, Ibu pelayanan? Iya. Diapain Bu? Tidak dihargain? Iya. Terus saya nanya,
selama ibu tidak dihargai sama teman-teman sepelayanan ibu, ada berapa liter darah yang keluar? Enggak ada. Ibu merasa sakit secara fisik enggak? Enggak. Saya benci aja Pak. Saya bilang, ibu pengikut Kristus? Iya Pak, saya pengikut Kristus. Saya bilang bohong. Benar pengikut, bohong, gak mungkin. Saya bilang, kenapa Pak gak mungkin? Saya bilang gini, kalau ibu adalah pengikut Kristus, kalau ibu katanya murid Kristus, harusnya yang namanya murid ngikutin apa kata gurunya, betul? Saya cuma mengingatkan Bu, Yesus didera, dicambuk, manggul salib, dipaku, sakit, berdarah-darah, pakai mahkota duri. Begitu disalib, apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah berdarah-darah, ibu sudah berdarah belum? Saya bilang, bohong, ibu mengatakan murid Kristus. Omong kosong kamu bilang kamu mengikut Kristus, saya bilang. Kenapa? Yang namanya murid Kristus tuh ngikutin apa yang kata gurunya. Nah kalau ibu aja baru di fitnah saja sudah mau mundur, kayaknya ibu bukan melayani Tuhan deh. Ibu sedang melayani ego ibu sendiri. Ibu sedang melayani diri ibu sendiri karena sebenarnya ibu lagi haus penghargaan, ibu haus pujian. Berapa banyak? Dan itu kasusnya banyak. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lagu saya kayak gitu. Itu namanya Alzheimer. Tersesat dan gak tahu jalan pulang. Berapa banyak orang Katolik, kenapa bisa tersesat gak tahu jalan pulang? Ya tidak ada pelita bagi kakimu, tidak ada terang bagi jalanmu. Saudara, nih malam hari ini kita mau merenungkan lebih dalam lagi. Jadi ketika saya seringkali katakan, ketika Anda hari ini mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, sebelum Anda bertanya sama Tuhan, sebelum Anda komplain, sebelum Anda ngomel, cek selama ini bagaimana Anda membuat keputusan dalam hidupmu, saya bilang. Cek, apakah Anda sudah menjadi pelaku firman belum? Jangan-jangan masalah yang sekarang sedang dihadapi karena kamu tidak menjadi seorang pelaku firman. Dan yang ketiga, teman-teman, kita mau bicara mengenai, tapi sebelum tanah, saya ada sebuah video. Kita nonton tentang perumpamaan ini ya. Yuk. Kok nggak ada suaranya? Gedein di keyboardnya. Sudah? Keyboardnya kok nggak nyala ya? Sebentar. Ini perumpamaan tentang penabur. A farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same. Jatuh di pinggir jalan, jatuh di batu, Green. jatuh di semanak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. Ada yang diinjak orang, They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. dan dimakan burung ya. Nah, ini tanah berbatu. Some seeds fell on rocky places where there Tanah wasn't much berbatu bisa soil. tumbuh. They quickly grew at first, Tumbuhnya cepat, but the soil was shallow. tapi karena tidak berakar, kurang And when the nutrisi, sun came up, they withered cepat and mati. died because they had no root. Nah, ini tanah yang di semak duri. Some other seeds
fell among thorns. Tumbuh juga, The bagus, seeds tumbuhnya started to bagus. grow, Berakarnya kuat, but the tetapi thorns ya grew semak duri bigger, juga tumbuh subur, and they makin choked besar. the new plants, so they didn't produce any crop. They just Ini apa? Tumbuh tapi tidak berbuah, disappeared. dihimpit sampai mati. Dan yang terakhir di tanah yang But other baik. seeds fell on good soil. They grew and grew Mereka berakar, bertumbuh, strong dan pada akhirnya and berbuah. bright. And the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Yes, bagus ya. Teman-teman, ketika saya mendapatkan video ini dan saya mempersiapkan pewartaan ini, saya mendapatkan satu hal yang baik. Bahwa benih itu butuh yang namanya media. Dulu saya ingat waktu COVID itu saya sempat belajar hidroponik di rumah. Saking gak ada kerjaannya hidroponik tuh ya. Sukses. Ya, sukses. Yang menarik dari hidroponik itu apa? Yaitu bahwa yang namanya benih butuh yang namanya media tanam. Medianya itu harus dipersiapkan dengan baik. Airnya nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering, kelembabannya harus dijaga, suhunya harus dijaga, betul? Sama. Ternyata bicara mengenai tanah adalah bicara tentang hati dan komunitas. Di mana Anda hari ini berada sangat menentukan. Yang pertama adalah pinggir jalan. Saudara, benih yang ditabur di pinggir jalan adalah benih yang tadi kita lihat adalah benih yang gampang diinjak orang. Gampang dimakan burung. Firman Tuhan katakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri-sendiri. Saudara, saya mendapatkan melihat ayat ini bicara mengenai bangsa Israel yang memiliki kedegilan hati. Dia sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Tuhan sudah banyak berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Tapi bangsa Israel tetap tegar dan tengkuk. Ini mau menggambarkan bahwa banyak orang di luar sana yang dia sudah dengar firman Tuhan. Tapi yang seperti tadi saya katakan lewat kesaksian saya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Ini adalah orang-orang yang cuek sama firman Tuhan. Akhirnya apa? Benih itu tidak mengubahkan dia menjadi berbuah. Orang yang tidak peduli sama firman Tuhan, boro-boro mendengar gitu ya, boro-boro melakukan, mendengar aja enggak gitu ya. Itu adalah orang-orang Katolik kebanyakan, tapi mudah-mudahan di paroki ini enggak ada ya. Enggak banyak lah ya. Tapi ini adalah tugas Anda dan saya saudara. Ketika Anda hari ini hadir di persekutuan doa, tugas kita apa? Tugas kita menarik orang-orang itu untuk masuk dalam komunitas supaya mereka mengalami. Supaya mereka hidupnya berubah, gak cuma jadi benih doang tapi menjadi buah. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu. Dikatakan firman Tuhan tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini adalah orang yang bagaimana dia menerima firman Tuhan. Yes, dia menerima firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu cuman sebagai aksesoris. Cuman sebagai identitas. Oh, supaya dilihat orang, saya orang benar. Saya orang Katolik sejati. Supaya dilihat orang sebagai orang yang beriman. Tetapi begitu dapat banyak masalah, begitu dapat banyak pergumulan, apa yang terjadi? Loyo, hancur. Berapa banyak orang yang datang. Saya pernah mengalami di dalam satu persekutuan doa setelah saya mewartakan ada seorang ibu datang sama saya, anak muda. Bro Tony tolong doain saya, doain biar apa? Tolong doakan saya supaya saya cepat mati. Loh kenapa? Saya udah gak sanggup lagi hidup katanya. Terus dia kasih tunjuk tangannya. Ada geretan-geretan cutter. Dia pencobaan bunuh diri tapi gagal. Saya bilang kamu kenapa? Dia mengalami begitu banyak masalah.
rahimnya dideteksi ada kanker padahal dia belum menikah, diputusin sama tunangannya, ditinggalin sama tunangannya, orang tuanya bercerai dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa masalah itu begitu besar, akhirnya aduh ngapain gue jadi pengikut Kristus, udah deh mendingan mati aja. Berapa banyak orang hidup hari ini dalam keputusasaan, berapa banyak orang masih hidup hari ini di dalam apa? Ya dunia gelap, artinya dia melihat bahwa Tuhan tidak bisa menjadi sandaran, tidak bisa menjadi kekuatan, ya sudah dia akhirnya terkapar. Saudara, mari kita rangkul orang-orang seperti ini. Tugas kita menabur, tugas kita menarik, membawa mereka masuk dalam komunitas yang baik, ke tanah yang baik. Amin. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, benih yang tumbuh di semak duri itu bagaikan benih yang kokoh, kuat begitu ya. Tetapi salahnya dia tinggal di komunitas yang keliru. Sehingga komunitasnya bukan komunitas yang saling membangun, tapi komunitas yang saling menghancurkan. Berapa banyak orang setelah ikut SHDR, wah berkobar-kobar, tapi bukannya aktif di PD, tapi aktifnya di tempat lain. Yang versi dunia. Akhirnya lama-lama apa yang dia sudah terima, ya sudah habis lagi, mati lagi. Hidupnya gak berbuah. Berapa banyak orang juga masih ada zaman sekarang, dia sudah aktif pelayanan dulu, saya cukup sedih. Saya pelayanan sudah cukup lama, saya punya beberapa teman waktu saya masih mudika pelayanan bareng. Hari ini puji Tuhan saya masih pelayanan, teman-teman saya malah sudah meninggalkan dunia pelayanan. Yang lebih menyedihkan lagi begitu saya ketemu udah lama, bro gimana kabar lu? Lu gimana sama cewek lu yang dulu? Udah married belum? Udah, gue udah married. Tapi sekarang juga gue udah cerai lagi. Lo kenapa? Ya gak tahu lah bro, banyak masalah rumah tangga gue gini-gini. Saya bilang, saya bukan mau bermaksud untuk menghakimi, tapi saya merasa bahwa, saya merasa sedih kenapa dulu dia meninggalkan pelayanan. Saya yakin kalau dia tetap tinggal dalam komunitas, dia tetap melayani Tuhan, setidaknya dia punya lingkungan, dia punya keluarga kedua yang bisa mensupport, betul? Saudara, tugas kita adalah bagaimana kita juga mau menempatkan diri kita. Benih firman Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Mari tinggallah di komunitas yang baik dan benar. Jangan tinggal di komunitas yang semakin membuat kita terhimpit dan akhirnya kita gak berbuah. Dan yang terakhir adalah tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang sungguh-sungguh seperti komunitas yang sungguh-sungguh membuat kita akhirnya bisa berbuah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, Mazmur 1, Daud pertama kali menulis ini. Berbahagialah orang yang tidak tinggal bersama dengan orang fasik, tidak tinggal bersama dengan orang berdosa. Artinya apa? Mari kita tinggal dalam komunitas yang benar. Karena benih firman yang sudah kita terima setiap kita datang ke persekutuan doa ini, gak akan bisa akhirnya bertumbuh berbuah kalau kita tidak tinggal dalam komunitas yang benar. So teman-teman semua, mari kita setia dan taati komunitas ini, dan seperti buah, seperti tanaman, baru disebut dewasa itu kalau dia sudah berbuah. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama berubah dan berbuah. Tapi saya kasih tahu, berbuah itu adalah proses terakhir. Yang pertama harus berakar dulu. Berakar itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. So teman-teman, yuk mari kita berakar di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berakar di komunitas. Supaya ketika setiap hari Kamis malam banyak penabur yang datang ke tempat ini. Pulang itu Anda gak cuman firmannya nyampe di sini. Tapi firman itu bisa nyampe di dalam hati kita. Kita renungkan siang dan malam. Kita bisa bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Amin. Dan indikatornya orang yang berbuah adalah seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang
sempurna. Dalam hal apa? Dalam hal pola pikir, tutur kata dan perilaku. Saudara, indikator orang yang berubah dan berbuah, pola pikirnya memikirkan yang mulia, memikirkan yang benar. Kalau kata Roma 12:2, pola pikirnya baik, pola pikirnya berkenan kepada Allah dan pola pikirnya sempurna. Tutur katanya baik, tutur katanya berkenan kepada Allah dan tutur katanya pun sempurna. Perilakunya baik, perilakunya berkenan kepada Allah dan sempurna. Dan pada akhirnya ini kalau sudah ada indikator harus ada buahnya. Pada akhirnya marilah kita berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Pohon duren bisa menikmati enaknya buah duren gak? Pohon duren bisa menikmati enaknya duren gak? Gak bisa. Artinya apa? Buah itu yang menikmati siapa? Jadi saya minta, hiduplah tinggallah dalam komunitas. Dan ketika Anda tinggal dalam komunitas, jadikan komunitas ini menjadi sarana untuk kita sama-sama saling cross check. Sudah berbuah belum? Jadi kalau Om Riko datang ke PD, mukanya gak happy, gak sukacita. Kasih tahu, Om, makin berbuah sukacita Om, gitu ya. Pasti dia langsung senyum. Kenapa? Yang kita perkatakan firman Tuhan. Jangan ngomong kayak gini, muka Om kok asam banget, nah marah dia. Karena kita mau perkatakan firman Tuhan. Amin. Ya. Baik teman-teman semua, saya akan tutup dengan kesaksian sangat singkat. Perjalanan saya bagaimana menghidupi buah roh, ternyata gak mudah. Berbuah itu gak mudah. Kita sudah merasa kita berbuah juga bisa disalah sama orang, salah sangka sama orang. Tetapi kita belajar bahwa tetaplah berbuat baik, tetaplah menabur, tetaplah mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Pada suatu ketika saya diundang ke sebuah persekutuan doa. Saya datang ke dalam persekutuan doa itu, oh ya udah, saya datang, saya udah kasih tema, saya datang. Begitu saya datang, setelah saya pewartaan, seperti biasa ya, udah pelayanan, pulang, saya dapat sebuah amplop persembahan kasih. Pulang, saya waktu itu kebetulan naik motor karena takutnya gak keburu, jadi akhirnya begitu pulang, saya mampir, saya pewartaan di daerah Jakarta Barat, saya pulang ke Kelapa Gading, saya mampir di daerah Pasar Baru makan nasi goreng. Saya ingat banget waktu itu temanya adalah berbagi, temanya tentang memberi dengan kasih, memberi dengan kasih. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sukacita. Udah, saya pulang tuh. Oke. Begitu saya pulang, saya makan nasi goreng dulu tuh di pinggir jalan. Lagi anak-anak makan nasi goreng, datang seorang anak kecil. Om, saya belum makan Om, minta uang Om gitu ya. Saya gini, kamu kan mintanya makan ya, belum makan ya. Yaudah saya bilang, kamu pesan aja makan, pesan makan. Boleh? Iya boleh. Terus saya pesan ke orang nasi gorengnya, Mas, dia pesan apa aja kamu kasih. Wah, terus dia pesan apa? Nasi goreng spesial. Padahal saya cuma pesan nasi goreng biasa. Dia pesan nasi goreng spesial, dalam hati gue kurang ajar nih anak ini. Gak tahu diri. Udah. Om boleh gak dibungkus? Papa mama saya di rumah belum makan. Ya udah boleh lah bungkus. Dia pulang tuh. Gak lama kemudian datang lagi. Papanya, mamanya, adiknya. Om, papa saya, mama saya belum makan juga. Gimana? Anaknya dikasih pas papanya gak dikasih? Ya udah dah, beli nasi goreng spesial lagi 3. Luar biasa kan? Waduh, Tuhan saya bilang, tekor nih saya bilang ya. Udah nih, udah mulai jengkel. Rasa nasi goreng saya udah mulai gak enak. Udah, sekeluarga itu udah pulang pada dibungkus semua. Gak lama kemudian datang lagi 4 orang. Sesama pengemis. 4 orang datang. Om, ini juga belum pada makan. Om, 4 orang Om. Gimana? Aduh, serba salah saya kan. Saya baru ngajar memberi dengan suka. Aduh saya bilang ya, godaan dari cobaan tuh Tuhan gede banget gitu ya. Ayo udah beli semua.
Akhirnya beli 4 nasi goreng. Pasti emas saya lagi masak, saya buru-buru kelarin makanan saya. Takutnya nanti datang CRT lagi, bener gak? Saya jengkel. Ada perasaan jengkel. Jujur, ini pewarta nih. Jengkel. Akhirnya apa? Begitu udah, Pak berapa semua? Total kan berarti saya bayarin 8 nasi goreng spesial. Kali 30.000 berapa? 240.000 ditambah saya punya 20.000, 260.000. Persembahan kasih 300.000. Berarti saya pulang 40.000, ngisi bensin 20.000, habis sudah. Sisa 20.000. Saya hitung-hitungan begitu tuh. Persis saya hitung-hitungan sama Tuhan. Saya bilang, wah, jadi saya pulang pelayanan dengan hati dongkol. Apa yang terjadi? Berbuah enggak? Enggak berbuah. Tapi begitu nyampe rumah, saya mandi, saya mau tidur, saya merenung lagi. Gua barusan ngajar tentang memberi dengan sukacita ya. Tuhan langsung kasih loh. Bener gak kamu mengatakan, kamu melakukan apa yang kamu katakan? Setelah itu saya ngaku dosa. Besoknya gak lama kemudian saya kalau gak salah ada event, ada acara yang saya ketemu Romo, saya ngaku dosa. Romo saya ngaku dosa karena saya gagal menjadi pewarta, saya cuma bisa ngomong gak bisa ngelakuin, saya bilang. Ya udah kasih penitensi dan segala macam, selesai. Intinya apa? Saya bilang udah Tuhan saya merelakan, saya mendoakan mereka semua. Karena saya jengkel tuh sama keluarga itu jengkel. Begitu saya mulai untuk melepaskan pengampunan, saya mulai menjadi pelaku firman. Besoknya saya dapat satu tugas pelayanan dan dapatnya berkali-kali lipat. Bukan masalah uang nominalnya. Tuhan sedang mengajarkan sama saya apa? Jangan hitung-hitungan. Kalau kamu mau sudah menjadi pelaku firman, ya udah lakukan saja. Enggak usah banyak hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini lewat perumpamaan tentang penabur, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menjadi penabur firman di tengah keluarga kami, komunitas kami, kehidupan masyarakat sekitar kami. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman, kami mau menjadi penabur-penaburmu. Kami juga rindu Tuhan, benih firman-Mu sungguh-sungguh tinggal hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, tempat benih-Mu boleh bersemayam, benih-Mu boleh berakar, bertumbuh dengan baik. Sehingga buah itu boleh memuliakan Bapa di sorga. Kami juga berterima kasih karena kami juga boleh belajar lewat 4 perumpamaan, ada 4 jenis tanah. Bahwa kami juga senantiasa diajak untuk hidup dalam komunitas. Komunitas yang saling membangun, bukan komunitas yang isinya hanya saling menjatuhkan atau membuat kami semakin jauh daripadamu. Tapi biarlah Tuhan kami bersyukur lewat komunitas persekutuan doa di tempat ini. Biarlah kami mau sama-sama bertumbuh dan berbuah di tempat ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan pada akhirnya Tuhan biarlah benih firman-Mu yang kami terima di tempat ini. Setiap hari Kamis kami tidak mau berhenti saja menjadi pelaku, menjadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami berjalan di dalam terang-Mu, berjalan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan juga berdoa buat wujud-wujud doa di tempat ini Tuhan. Di tempat ini ada banyak sekali doa permohonan dari anak-anak-Mu di tempat ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak kebutuhan, ada banyak hal yang anak-anak-Mu minta Tuhan. Apabila yang kami minta, baik yang kami tulis dalam surat ini atau masih ada dalam hati kami, dan itu seturut dengan kehendak surga, kami mohon segera kabulkan doa kami Tuhan. Tetapi apabila mungkin yang kami minta lewat doa-doa ini, jawabannya adalah bukan. Bukan itu jawabannya. Berikanlah kepada kami iman, supaya kami lebih memahami bahwa rencana-Mu jauh lebih baik dari rencana kami, bahwa rancangan-Mu melebihi rancangan kami. Berikan kepada kami iman yang menyadari bahwa Kau sudah menyediakan jawaban doa yang lain dari apa yang kami minta malam hari ini.
Tetapi mungkin apabila yang kami minta jawabannya belum saatnya atau masih nanti, kami harus menunggu. Berikan kepada kami iman dan ketaatan serta kesabaran Tuhan. Karena kami yakin dan percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya apabila ada doa-doa yang kami minta, kami panjatkan lewat persekutuan doa di tempat ini, lewat kontak doa ini, dan Engkau kabulkan. Ringankan langkah kaki kami, perlancar lidah bibir kami, untuk kami mampu melangkah ke depan, menceritakan perbuatan tangan-Mu yang sungguh-sungguh menjawab dan mengabulkan setiap doa permohonan kami ini, agar nama-Mu semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang datang kepadamu, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat komunitas persekutuan doa ini, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menjadi berkat lewat persekutuan doa ini, untuk mengajak semakin banyak orang untuk dapat bergabung di persekutuan doa ini, agar mereka juga berakar, bertumbuh dan berbuah sama seperti kerinduan kami. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai untuk terus mengingatkan kami bagaimana menjadi seorang Katolik sejati yang sungguh-sungguh menyediakan wadah yang tepat untuk benih firman-Mu itu boleh berbuah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tadi pagi Paus Fransiskus WA saya, dia ngomong gini. It is not enough to say we are Christians, we must live the faith not only with our words but with our actions. Jadi ketika Anda sudah tahu firman, jangan cuma pintar ngomong, pintar menabur, pintar ngajarin orang, tapi action. Jadilah pelaku firman. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat pewarta kita. Terima kasih Bro Tony. Kiranya kita belajar ya dari pewartaan malam hari ini bahwa gak cukup buat kita hanya mendengar. Pada saat kita keluar dari ruangan ini, kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Oke. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Kiranya Tuhan ketuk hati kita, dan biarlah persembahan kita pada malam hari ini boleh memperbesar kerajaan-Nya. Tetapi sesungguhnya persembahan yang terbaik adalah persembahan hati kita. Berserah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan I surrender all. I surrender all. Ini kami Tuhan. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kita mau mendengarkan pengumuman. Pak Edi. Seru nih, seru. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Minggu lalu ada kantong di sini, hari ini nggak ada. Hari ini pakai baju kaos, nggak ada kantong di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, suster yang telah hadir pada malam hari ini. Ada sahabat saya sejak SMP, Pak Yohanes Yulinar. Kami berteman sejak saya umur 13.
Pak Jo, selamat datang Pak Jo. Datang terus ya Pak Jo, setiap Kamis malam ya Pak Jo. Frau Herlina pesan ajak terus Pak Jo katanya. Pak Jo ini semangat pelayanannya luar biasa. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Tony Chen tadi. Pak Tony Chen, terima kasih. Renungan yang dibawakan sangat mengena Pak. Pak Yohanes Yulinar itu salah satu penabur Pak. Tidak bosan-bosannya berbuat baik. Kata Papa Bu Evi, berbuat baiklah selagi masih bisa. Itu pesannya Papa Bu Evi. Mana Bu Evi tadi? Berbuat baiklah selagi masih bisa. Tahun 95 kata Papa Bu Evi. Saya udah kenal Bu Evi sejak 85, Pak Jo tahun 70, 71 saya kenal. Bagus Pak, tadi Pak Audi menyampaikan jangan pernah menyerah. Tidak pernah dijanjikan langit selalu biru, tidak pernah dijanjikan jalan rata, tapi Tuhan akan beri kekuatan. Itu kata Bro Audi. Jadi kita jangan bosan-bosan jadi penabur ya Pak. Pak, saya bangga sekali Pak Tony Chen adalah aset Gereja Katolik. Saya bangga Pak, saya dengar tadi betul bahwa kita kalau ada orang-orang Katolik yang bagus itu pasti diajak keluar dari Katolik, dijanjikan duitnya lebih banyak Pak. Betul Pak, itu Pak. Pak, saya bersyukur, saya berterima kasih Bapak tetap setia di Katolik. Saya bangga Bapak menjadi pewarta di komunitas kita. Kita beri aplaus untuk Pak Tony Chen. Terima kasih Tuhan Yesus, Pak Tony Chen jadi berkat bagi kami. Kepada Ibu, siapa tadi Bu yang memberikan kesaksian? Ibu Suci, terima kasih Bu, kesaksiannya menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Pak Audi, Audi bukan merek mobil ya, Audi boleh juga lah merek mobil boleh. Pak Audi terima kasih pujiannya, tapi lagu-lagunya lagu-lagu baru ya, lagu-lagu baru saya tidak begitu kenal lagunya. Orang tua Pak, wong tua. Kepada Ibu Anita, terima kasih Bu Anita, masih ingat saya Bu? Tadi kok tak negur Bu? Tapi saya nggak luka batin loh, walaupun dia tak negur saya tidak luka batin, kan anak Tuhan, tidak boleh luka batin kan? Nah, saya pikir dia lupa sama saya. Kepada petugas LCD proyektor, kepada saudara DJ, hai DJ, thank you sudah membantu kita. DJ itu Darren ya. Kepada petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada teman kami juga dari Padang, Bapak Oce. Besok-besok ajak jadi penyanyi. Pak Oce ini suka nyanyi loh. Tuh Pak Oce yang tinggi badannya tuh, yang di depan Bu Serli. Ya, siapa yang koordinator untuk singer? Jangan lupa ajak Pak Oce. Pak Oce ini lama di Itali, 10 tahun, ajak bahasa Itali bisa. 10 tahun di Itali. Kemarin waktu Bapak Paus datang hampir saja dipilih menjadi penterjemah. Tapi kan dipilih beberapa orang. Salah satunya yang terpilih akhirnya adalah pensiunan dari Kedutaan Vatikan. Nah, kalah di sana. Beliau mahir bahasa Itali. Oh, sama saya itu bicara Padang, bukan bahasa Itali ya. Selasa pagi tanggal 8 Oktober jam 10 di sini ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Yeni Pantau dengan tema berbicara tentang perintah supaya saling mengasihi. Kita sudah melakukannya ya, kita kan saling mengasihi kan ya. Kemudian Kamis malam minggu depan tanggal 10 jam 19.30 renungan dibawakan oleh Bapak Beni Nugroho dengan tema orang yang berjalan dengan Tuhan. Jumat 11 Oktober jam 10 di aula lantai 4 Gedung Pastoral Yakobus, PD Lansia di Yakobus di sana ya, PD Lansia hari Jumat. Kemudian renungan itu dibawakan oleh Ibu Helena Rahayu dengan tema kekuatan sebuah keluarga. Ya, Bapak Ibu hadir terus setiap Kamis di sini, saksikan terus keseruan kami. Ya. Kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir ada enggak di sini? Yang baru pertama kali hadir, kamu ya, pertama kali hadir. Enggak apa-apa, udah sering hadir kok di sini. Ya, kalau belum ada ya. Bapak Ibu yang minta didoakan secara khusus, nanti tim doa kita akan mendoakan. Demikian pengumuman hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Bro Audi.
Mari kita sudah sampai ke penghujung persekutuan doa kita. Kita siapkan hati kembali, kita mau masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan doa yang begitu indah di tempat ini, di mana kami boleh memuji-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, dan kami rasakan sentuhan hati, sentuhan jamahan-Mu di hati kami. Dan saat firman-Mu diberitakan, itu Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa kalau sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah rahmat penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman di tengah keluarga kami, menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudari kami, untuk orang-orang yang bekerja pada kami, untuk semua orang yang Kau percayakan untuk kami kasihi. Biarlah ya Tuhan, keluar dari ruangan ini kami bukan lagi pribadi yang sama, tapi kami pribadi yang Kau ubahkan. Kami pribadi yang menyala-nyala dengan satu kehendak untuk menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi, menjadi pelaku firman-Mu. Dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami puja dan kami kasihi kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa roh Tuhan menyala-nyala di dalam hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Biarlah roh, biarlah